Pernah nggak sih Anda ngerasa udah kerja keras banget, banting tulang, tapi kok kayaknya kondisi keuangan gitu-gitu aja? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu pertanyaan besar soal uang, dan jawabannya mungkin bahkan mengubah cara Anda melihat semuanya. Ini dia nih pertanyaan utamanya. Kenapa ya ada orang yang kerja keras tiap hari, tapi rasanya kayak kejebak di tempat yang sama secara finansial? Sebenarnya ada rahasia apa di baliknya? Jawabannya ternyata bukan karena mereka malas atau kurang pintar loh. Akar masalahnya itu jauh lebih dalam dari itu. Semuanya berawal dari pola pikir kita sendiri tentang uang. Oke, supaya gampang pahamnya, kita pakai satu analogi sederhana aja. Anggap aja ini misteri ember bocor. Coba bayangin deh, penghasilan Anda itu air yang lagi ngisi ember. Nah, kalau embernya bocor, sebanyak apapun air yang Anda tuang, ya embernya nggak bakal pernah penuh kan? Uang masuk, tahu-tahu udah keluar lagi aja. Jadi, apa aja sih lubang yang bikin ember kita ini bocor terus? Ternyata, ada beberapa penyebab utama yang bikin ember keuangan kita itu susah banget penuh. Yuk, kita bedah satu persatu. Nah, kebocoran pertama itu soal fokus. Kebanyakan orang fokusnya gimana caranya kerja keras buat dapat gaji. Sementara, orang dengan pola pikir kaya fokusnya beda. Mereka mikir gimana caranya uang yang udah ada bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi buat mereka. Ini perbedaan yang fundamental banget. Kebocoran selanjutnya, wah ini pasti banyak yang ngerasain. Pas gajian senang, besoknya duitnya langsung habis buat bayar tagihan, bayar cicilan. Di akhir bulan nggak ada yang sisa sama sekali. Nah ini yang namanya jebakan paycheck to paycheck. Lubang lainnya adalah kurangnya ilmu. Coba deh kita jujur. Waktu di sekolah, kita diajarin macam-macam. Tapi ada nggak sih yang ngajarin kita cara ngatur duit pribadi, cara investasi, cara bangun aset? Kayaknya jarang banget ya. Akibatnya, kita sering bikin keputusan finansial tanpa bekal yang cukup. Dan disinilah letak ironinya. Banyak banget orang takut investasi karena dianggap berisiko, tapi nggak takut sama sekali buat habisin uang beli barang mahal yang nilainya udah pasti turun. Padahal kalau dipikir-pikir, nggak berinvestasi itu risikonya jauh lebih besar loh. Apa resikonya? Ini dia, inflasi. Anggap aja inflasi ini pencuri yang nggak kelihatan. Uang 100.000 yang Anda simpan di bawah kasur hari ini, 5 tahun lagi nilainya udah nggak sama. Daya belinya turun. Jadi uang yang cuma diam aja, itu artinya nilainya kegerus terus sama waktu. Semua kebocoran tadi akhirnya menciptakan apa yang namanya lingkaran setan keuangan. Anda kerja keras, dapat duit, duitnya habis, nggak ada sisa buat diinvestasiin, alhasil Anda stuck di posisi yang sama dan harus ngulangin siklus ini lagi bulan depan. Susah banget buat naik level. Sekarang, kita masuk ke kebocoran yang mungkin paling penting dari semuanya, yaitu salah kaprah besar antara apa itu aset dan apa itu liabilitas. Definisinya sebetulnya simpel banget. Liabilitas itu apapun yang bikin duit keluar dari kantong Anda secara rutin. Udah itu aja. Dia nyedot duit dari dompet Anda. Nah, disinilah jebakannya. Banyak barang yang kita pikir itu aset atau kekayaan, contohnya HP keluaran terbaru, motor cicilan, padahal sebenarnya itu adalah liabilitas. Barang-barang ini nggak menghasilkan uang, malah terus-terusan nguras kantong kita tiap bulan. Jadi ini dia intinya. Perbedaan utamanya ada pada apa yang mereka beli pakai uang mereka. Satu pihak cenderung beli liabilitas yang bikin embernya makin bocor, sementara pihak lain fokus beli aset, kayak properti, saham atau bisnis yang justru nambahin lebih banyak air ke dalam ember mereka. Oke, kita udah tahu nih apa aja penyebab bocornya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara nambalnya? Nah, kabar baiknya ada langkah-langkah praktis yang bisa banget kita mulai dari sekarang. Solusi pertama dimulai dari angka ini, 10%. Aturannya simpel banget. Setiap kali Anda terima penghasilan, langsung sisihkan minimal 10% buat diinvestasikan. Dan ini kuncinya, lakukan ini sebelum Anda belanja buat yang lain-lain. Jadi, strateginya bisa kita rangkum jadi 4 langkah simpel. Pertama, selalu bayar diri Anda dulu. Sisihkan uang buat investasi di awal. Kedua, benar-benar pahami bedanya aset sama liabilitas. Jangan sampai ketukar lagi. Ketiga, mulai aja dulu investasinya. Nggak usah nunggu punya uang banyak. Konsistensi itu juaranya. Dan keempat, jangan pernah berhenti belajar. Ilmu keuangan itu senjata paling ampuh buat keluar dari lingkaran ini. Oke, mari kita tarik kesimpulannya. Setelah kita lihat semua penyebab dan solusinya, kita balik lagi ke inti masalah yang sebenarnya. Pada akhirnya, ini tuh bukan soal gede-gedean gaji. Seseorang dengan gaji super besar pun bisa tetap miskin kalau embernya bocor parah. Intinya adalah, seberapa cerdas Anda mengelola uang yang sudah Anda punya sekarang.
Jadi, kondisi Anda saat ini bukanlah takdir. Tapi kalau mindset atau pola pikir Anda soal uang nggak berubah, ya kondisi Anda juga nggak akan berubah. Pertanyaannya sekarang, sudah siapkah Anda untuk mulai menambal ember keuangan Anda masing-masing?